Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya cintai. Memasuki tahun 2020 ini merupakan tahun terberat bagi kita semua karena di awal tahun sekitar bulan awal Maret kita terdampak terhadap pandemi COVID. Dengan adanya pandemi COVID ini juga tentunya berdampak pada pola kerja Badan Pemeriksa Keuangan. Poin utama dari Badan Pemeriksa Keuangan adalah kami melakukan audit atas laporan keuangan pemerintah daerah. Sebenarnya pada tahun ini ada hal yang juga menarik, di mana salah satu dari entitas kami yaitu pemerintah provinsi, dia telah menyerahkan laporan keuangan unauditednya lebih cepat dari biasanya. Mereka menyerahkan di sekitar bulan Februari untuk kami audit, dan penyerahan pada bulan Februari ini merupakan penyerahan yang paling tercepat dibandingkan dengan pemerintah provinsi lain di seluruh Indonesia. Namun demikian, ketika kami mulai berjalan audit rinci, kita semuanya menghadapi pandemi COVID, sehingga kami harus berubah strategi audit yang tadinya tatap muka atau berjumpa langsung, atau kita langsung melihat ke lapangan, observasi ke lapangan, wawancara langsung kepada pihak-pihak yang terlibat. Karena adanya kondisi pandemi COVID, maka strategi kami rubah. Hampir 80% dari audit kami menggunakan teknologi informasi. Kami banyak melakukan webinar. Dengan webinar ini kami berkomunikasi dengan auditi, kami berdiskusi, dan kami membahas audit finding semuanya melalui webinar. Di sisi lain kami juga menggunakan teknologi informasi berupa permintaan dokumen. Begitu juga dengan pemerintah daerah yang lain, yaitu pemerintah daerah kabupaten kota. Hampir sebagian besar kami lakukan dengan remote audit, jadi audit dengan jarak jauh. Namun demikian, dalam kondisi seperti ini saya tetap memberikan support kepada teman-teman untuk menyelesaikan audit ini dengan tepat waktu. Alhamdulillah, kami di Banten ada 9 entitas, yaitu 1 provinsi, lalu ada 4 kabupaten dan 4 kota. Kami selesaikan sesuai dengan schedule, walaupun agak sedikit terlambat karena kondisi COVID ini, namun keterlambatannya tidak menyimpang terlalu jauh dari ketentuan yang berlaku. Dan alhamdulillah semuanya sudah kami serahkan, dan alhamdulillah juga memang sesuai dengan tahun lalu, rata-rata tata kelolanya sudah cukup memadai di lingkungan Provinsi Banten ini, lingkungan seluruh pemerintah daerah di lingkungan Provinsi Banten, dan alhamdulillah semuanya sudah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Semoga opini ini bisa dipertahankan oleh pemerintah daerah untuk tahun 2020 ini, walaupun mungkin tahun 2020 ini merupakan tahun terberat dalam pengelolaan anggaran karena harus disesuaikan dengan pandemi COVID. Bapak Ibu sekalian, walaupun di tengah pandemi COVID ini, kami seluruh karyawan di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Banten, kami berusaha peduli terhadap kondisi lingkungan di kantor kami, yaitu masyarakat di sekitar kantor, dan juga mungkin ada juga para pedagang yang berada di sekitar kantor. Untuk itu kami berinisiatif teman-teman semuanya untuk melakukan sumbangan secara sukarela, dan sumbangan ini kami kumpulkan bersama-sama. Lalu sumbangan ini kami belikan sembako untuk warga di lingkungan kantor perwakilan BPK Provinsi Banten, dan juga para pedagang yang ada di lingkungan kantor, serta juga kami serahkan untuk pegawai tidak tetap dan juga untuk para office boy yang bekerja dan berdedikasi di lingkungan
BPK Provinsi Banten. Bapak Ibu sekalian, ketika kita mengalami pandemi COVID di bulan Maret, khususnya kita mulai di awal bulan Maret tahun 2020 ini tentunya kondisi ini membuat kegiatan kantor berhenti. Secara teknis kita berhenti karena seluruh karyawan diwajibkan untuk melakukan kegiatan work from home atau dikenal dengan istilah WFA. Nah, kegiatan ini terus berlangsung sampai dengan menjelang Ramadan, lalu Idul Fitri. Namun demikian, dalam kondisi tersebut kami coba membagi shift atau pola kerja di lingkungan perwakilan BPK Provinsi Banten, membagi kapan saatnya mereka harus bekerja di kantor dan kapan mereka harus WFA. Di awal-awal pola ini dilakukan, memang ada ketakutan dari karyawan ketika dia harus datang ke kantor. Karena mungkin mereka khawatir ketika mereka berjalan menuju kantor, di tengah perjalanan menuju kantor, mereka akan tertular pandemi COVID ini. Begitu juga dengan ketika mereka sampai di kantor, mereka melakukan aktivitas, mereka juga takut tertular. Namun demikian, untuk mengatasi kecemasan ini, kami berusaha melakukan kegiatan dengan protokol kesehatan yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan yang telah ditetapkan. Dan alhamdulillah, dengan menjaga protokol kesehatan ini, kami dapat menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang telah ditargetkan sesuai dengan ketetapan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan sebelumnya. Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah pandemi COVID ini, saya selaku Kepala Perwakilan diundang untuk mengikuti pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2. Nah, salah satu tugas yang harus kami selesaikan di dalam pelatihan ini adalah penyusunan proyek perubahan. Proyek perubahan yang kami susun adalah yaitu tentang percepatan penyelesaian kerugian daerah non-bendahara. Nah, ini sangat menarik sekali karena kita ketahui bahwa banyak pemerintah daerah yang belum menyelesaikan atas penyelesaian ganti kerugian daerah ini. Tugas BPK adalah memantau. Jadi kewenangan BPK untuk kasus ini adalah memantau tingkat penyelesaian tersebut. Nah, tingkat penyelesaian ini ada dua sisi, yaitu kita lihat pada seberapa banyak case itu telah ditetapkan dan seberapa banyak case itu telah disetorkan ke kas daerah. Nah, walaupun tugas BPK hanya memantau, tetapi kita harus mampu mendorong pemerintah daerah. Karena ini sesuai dengan Renstra BPK, bahwa BPK harus mendorong tata kelola keuangan pemerintah daerah dengan baik. Dan kita juga ingin BPK berperan aktif terhadap tata kelola keuangan daerah ini. Kegiatan pemantauan BPK ini bisa mampu mendorong, dan untuk mampu mendorong itu adalah kegiatan kita mengikat kepada teman-teman di pemerintah daerah. Nah, agar mereka mengikat, makanya kita harus membuat suatu peraturan, yaitu peraturan BPK, sehingga dengan adanya peraturan BPK ini kita harapkan kegiatan pemantauan BPK bisa mengikat pemerintah daerah untuk mampu menyelesaikan atas ganti tunggakan-tunggakan ganti kerugian daerahnya, baik dari sisi penetapan maupun dari sisi penyetoran. Dan alhamdulillah dua kegiatan output ini telah kami laksanakan dalam jangka pendek, yaitu dalam waktu 2 bulan, yaitu draft peraturan BPK, dan yang kedua adalah tentang pernyataan komitmen, dan ini telah ditandatangani oleh seluruh kepala daerah yang berada di lingkungan Provinsi Banten. Dan saat ini
dalam waktu 6 bulan kami akan memantau seberapa jauh tingkat penyelesaian dari pernyataan komitmen tersebut, serta kami juga akan terus-menerus berkoordinasi dengan Dita Mabin Bankum mengenai persetujuan draft peraturan BPK yang telah kami susun tersebut. Bapak Ibu sekalian, di tengah pandemi COVID ini, BPK juga harus tetap menyelesaikan kegiatan auditnya. Dan seperti yang telah kami kemukakan sebelumnya, di semester 1 kami lebih banyak melakukan audit terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Nah, di semester 2 ini kami akan banyak melihat nanti audit pemeriksaan tujuan tertentu dengan, atau mungkin sekarang lebih populer dengan pemeriksaan kepatuhan dan audit kinerja. Tema audit yang kami ambil berkaitan dengan pandemi COVID. Kenapa demikian? Karena hampir sebagian besar dana-dana itu dialokasikan untuk kegiatan mengatasi pandemi COVID. Nah, kegiatan mengatasi pandemi COVID ini secara garis besar ada 3, yaitu kegiatan untuk penanganan bidang kesehatan, lalu penanganan bantuan sosial, lalu yang ketiga adalah pengembangan ekonomi nasional. Ketiga kegiatan inilah yang telah dibiayai melalui dana-dana APBD. Kami melihat kegiatan ini dan salah satu dari output kegiatan ini juga untuk mencicil kegiatan untuk laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2020 yang akan kami audit di awal tahun 2021. Kami juga mengaudit kinerja terhadap pengelolaan kesehatan dalam penanganan COVID di lingkungan Provinsi Banten, yaitu ada 2 entitas, yaitu di pemerintah daerah Provinsi Banten dan di pemerintah Kabupaten Lebak. Di sisi lain kami juga audit dengan tema yang lain, yaitu audit tentang sistem pengelolaan berbasiskan elektronik, sistem pemerintah berbasis elektronik. Sejauh mana pemerintah telah menggunakan aplikasi-aplikasi teknologi informasi di dalam menjalankan aktivitas kegiatannya. Dan insya Allah ada satu lagi yang entitas yang kami audit dan yang saat ini menjadi temanya menjadi isu cukup menarik di Provinsi Banten, yaitu pengelolaan Bank Banten. Dan audit terhadap pengelolaan Bank Banten ini dengan tipe auditnya adalah pemeriksaan kepatuhan dan insya Allah akan kami laksanakan pada sekitar awal bulan November nanti. Bapak Ibu sekalian, saya secara pribadi berharap bahwa perwakilan Banten ini mampu menjaga performance yang sudah ada saat ini, dan yang lebih penting lagi adalah bisa meningkatkan performance-nya di tahun-tahun berikutnya. Satu hal yang sangat terpenting adalah di perwakilan Banten adalah bahwa perwakilan kita sudah mendapatkan zona integritas di bidang WBK, wilayah bebas korupsi, dan kita harus bisa mencapai wilayah WBBM. Nah, ini yang target ini tidak tercapai di tahun ini, di tahun 2020. Untuk itu kami harapkan dengan kepemimpinan baru nanti dari Pak Arman dan mungkin disupport oleh kawan-kawan semua di tahun 2021 depan, perwakilan Banten bisa memperoleh tingkat zona integritas WBBM. Bapak Ibu semuanya tentunya bisa mempertahankan integritas, independensi, dan profesionalisme di dalam melakukan kegiatan, terutama dalam melakukan kegiatan audit. Namun demikian, untuk kegiatan-kegiatan operasional lainnya, kita juga harus memenuhi kaidah-kaidah IIP tersebut. Dan terakhir kali, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mensupport saya selaku Kepala Perwakilan Banten selama 1 tahun 3 bulan. Mungkin ada beberapa kesalahan-kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja, ada perkataan-perkataan yang kurang pas bagi Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, dan mungkin
kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan, di lain event, uh, di mana forum-forum itu kita bisa berjumpa dan bisa bekerja sama kembali. Dan saya berharap juga teman-teman dapat menjalankan kegiatan dengan baik dan dapat mencapai kesuksesan, baik karir maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.